saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, senang ya kita bisa berjumpa lagi di dalam Sapa Senja pada sore hari ini. Sore hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Kita belajar dari kitab Markus pasal 1 ayat 29 sampai 34. Akan saya bacakan demikian firman Tuhan. Di situ judulnya adalah Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Kita akan belajar beberapa hal dari ayat-ayat yang kita baca pada sore hari ini. Yang pertama, dikatakan bahwa Yesus pergi ke rumah Simon dan Andreas. Yesus pergi ke rumah Petrus, Simon Petrus. Kita tahu apa pekerjaan Simon Petrus, Andreas? Mereka adalah nelayan. Maaf, secara umum rumah nelayan bukanlah rumah yang megah, rumah yang sederhana. Tapi kita bisa belajar. Yang pertama, bahwa sekalipun rumah Simon Petrus sederhana, tapi Yesus mau masuk ke rumah itu. Kita berbahagia. Mungkin kita merasa rumah kita adalah rumah yang sederhana, bukan rumah mewah, bukan rumah yang megah. Tapi bersyukur, karena sekalipun rumah kita sederhana, Tuhan Yesus mau masuk ke rumah kita. Sesederhana apapun rumah kita, Yesus mau masuk ke rumah kita. Bahkan Tuhan bukan hanya mau masuk ke dalam rumah kita, tapi Dia mau masuk ke dalam hati kita, ke dalam hidup kita. Karena di dalam Wahyu pasal 3 ayat 20 dikatakan, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengarnya dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya." Siapapun kita, tidak ada orang yang terlalu hina atau terlalu berdosa sehingga Tuhan tidak mau masuk ke dalam hatinya, ke dalam hidupnya. Asalkan kita mau membuka pintu hati kita, Yesus mau masuk di dalam hati kita, Yesus mau masuk di dalam hidup kita. Kemudian yang kedua yang kita bisa pelajari dari ayat-ayat yang kita baca ini adalah ketika Yesus ke rumah Simon Petrus, ternyata ibu mertuanya sedang sakit demam. Dan mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yang kedua kita belajar, apa keadaan kita pada sore hari ini? Datang kepada Yesus, beritahukan Dia dengan jujur. Datang dalam doa, utarakan isi hati kita. Di dalam Mazmur pasal 62 ayat 9 firman Tuhan katakan, "Curahkanlah isi hatimu di hadapan Tuhan." Ketika kita berdoa, berbicaralah, sampaikan apa yang kita alami. Tidak perlu kita berpura-pura, tidak perlu kita munafik dan menutup-nutupi. Jujur, kalau memang kita sedang sakit, sampaikan, "Tuhan, saya sedang sakit. Biar bilur-bilur Yesus menyembuhkan saya." Kalau kita sedang kekurangan, perekonomian kita sedang lemah, utarakan, sampaikan, curahkan isi hati kita.
sampaikan melewati doa-doa kita dengan iman dan percaya. Terkadang ada orang yang sedang berdoa dari awal sampai selesai, sampai amin. Dia hanya diam saja. Dia hanya tutup mata, dia hanya lipat tangan, tapi dia hanya diam saja. Tapi belajar, yuk ketika kita berdoa, curahkan, sampaikan. Memang dia Allah yang maha tahu. Mungkin tidak kita bicarakan, dia tahu apa yang sedang kita alami. Tapi Tuhan ingin ada persekutuan yang erat. Ada hubungan yang intim antara kita dengan Bapa kita di surga. Karena itu, berbicaralah, curahkan isi hati kita. Dan doa yang baik adalah doa yang berdasarkan firman Tuhan. Curahkan isi hati kita, permasalahan, persoalan kita, kemudian dasarkan dengan firman Tuhan yang kita imani. Percayalah, ada pertolongan pada waktunya. Tuhan kita terlalu sanggup untuk menolong kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi kita yang percaya, tidak ada yang tidak mungkin. Kemudian yang ketiga yang bisa kita pelajari dari ayat-ayat ini. Setelah ibu mertua Petrus disembuhkan oleh Tuhan Yesus, kita baca kemudian ia melayani mereka. Ini pelajaran yang ketiga. Setelah kita diselamatkan, setelah kita menerima mukjizat pertolongan dari Tuhan, mari kita mau melayani Tuhan. Dan biarlah hidup kita ini menjadi kesaksian. Seperti kita baca, setelah ibu mertua Petrus disembuhkan, menjelang malam banyak orang yang datang. Orang-orang yang sakit datang, bertemu Yesus dan disembuhkan. Bahkan orang-orang yang kerasukan setan dilepaskan oleh Tuhan Yesus. Biar itu juga yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita sudah menerima mukjizat dari Tuhan, hidup kita ini bisa menjadi kesaksian. Biar melalui hidup kita, banyak orang boleh mengenal Tuhan, boleh datang kepada Tuhan, menerima mukjizat dan keselamatan dari Tuhan, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Ayat terakhir kita baca di dalam Yohanes pasal 12 ayat yang ke-32. Firman Tuhan katakan, dan aku, ini adalah perkataan Tuhan Yesus, dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Amin. Tuhan Yesus memberkati.